di sini kakak ini mau melakukan kejuruan ya. Kejuruan nih memberikan informasi tentang kesehatan tentunya. Jadi berawal dari puskesmas ya. Jika ada tiga materi sesi kali ini. Materi pertama tentang indikator PHBS, materi kedua tentang gizi seimbang, materi yang ketiga tentang kesehatan reproduksi. Ya, oke, kita masuk dulu materi pertama, yaitu tentang indikator PHBS. Ya, PHBS ini adalah pelajaran anak SD kelas 3. Sudah tahu kepanjangan PHBS? Kepanjangan PHBS apa? Iya, perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, jadi untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ini di sekolah itu harus kita terapkan 8 indikator PHBS. Ada yang jawab benar tadi? Ada yang jawab benar PHBS? Ada ya, karena pelajaran ini udah kita ulang-ulang terus. Indikator PHBS ada 8 di sekolah. Ya, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Boleh di sekolah, di rumah juga kita terapkan. Kita bawa lagi ke rumah. Oke? Kita bahas satu-satu. Yang pertama apa? Indikator PHBS yang pertama? CTPS, kepanjangan dari? CTPS? Cuci tangan pakai sabun. Apa? Cuci tangan pakai sabun. Oke. Cuci tangan pakai sabun ada berapa langkah? Berapa? Sebut aja, nggak usah malu-malu. 6. Berapa? 5. 7. Berapa langkah? Oke, cuci tangan pakai sabun ada 7 langkah. Ada yang tahu? Ada yang tahu apa aja langkahnya? Selama ini cuci tangan gimana? Gini-gini aja. Gini-gini celup ke dalam kayu. Ya. Ternyata cuci tangan ini ada langkahnya. Gunanya untuk apa? Karena untuk membunuh kuman. Kita nggak tahu karena di sini mungkin ada di kukunya kuman, atau ada di sela-sela jarinya, atau ada di dekat ibu jarinya. Makanya diterapkan 7 langkah cuci tangan. Oke, siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Coba praktekkan. Ini pada SD loh. Ayo, yang pertama gimana? Gimana? Tangannya dulu, mana tangannya ke depan? Langkah cuci tangan pakai sabun. Yang pertama gimana caranya? Digosok pakai apa? Sabun. Oke, gosok. Yang kedua gimana? Oke, punggung ya, kiri kanan ya. Yang ketiga? Sela-sela jari. Tangannya mana? Kok gak ada yang berani? Kalau sama nih jarang berani. Aduh, ayo. Mana yang ketiga mana? Sela-sela jari. Yang keempat? Yang keempat apa? Ini. Mana suaranya? Yang kelima? Yang kelima mana? Yang kelima, ayo. Mana? Buku, mana bukunya? Ah, ini. Buku ya, yang keenam. Yang keenam apa? Ya, ibu jari. Yang terakhir? Gelang. Iya, pergelangan tangan. Ya, jangan malu-malu. Oke, praktekkan sendiri. Yang pertama, ayo tangannya ke atas semua. Karena SMP harus berani. Gimana yang pertama? Ya. Pakai apa? Dibasuh gimana caranya? Gimana caranya? Disiram apa dicelupkan ke dalam gayung? Disiram. Kenapa disiram? Kenapa kan dicelupkan ke dalam ember atau gayung? Iya, harus berani. Kumannya nempel lagi ya. Ada yang kira-kira tahu nggak di dalam tangan kita ada kuman enggak? Ada. Tahu dari mana?
Nggak kelihatan, tahu nggak? Ada rumahnya. Lihat nggak? Lihat. Kok tahu rumah? Kenapa kita tahu rumah? Karena kita menyentuh benda yang kotor, tidak bersih. Contohnya, sekarang aja ada yang pegang apa? Meja. Mejanya bersih nggak dicuci nggak? Pegang apa lagi? Mainannya bersih nggak? Berarti kalau salah satu hal yang tak bersih nggak dicuci, adanya kemungkinan kuman. Nah itu tangan ada bawa ke kantin di saat jam istirahat, makan goreng contohnya, megang goreng. Itu kira-kira kumannya masuk nggak melalui makanan tersebut? Masuk nggak? Pernah terjadinya sakit perut? Sakit pernah? Itulah akibat adanya kuman yang masuk dalam mulut melalui karena tidak cuci tangan. Kapan momen cuci tangan? Sebelum makan. Kedua, setelah makan ya. Sebelum makan pastinya sudah makan cuci tangan. Yang kedua, setelah buang air besar. Kebayang nggak sudah buang air besar, megang kotoran sendiri, nggak cuci tangan langsung makan? Baik nggak? Cuci tangannya pakai air doang, nggak pakai sabun pula. Karena kalau cuma pakai air, kumannya nggak 100% mati ya. Kalau mati harus menggunakan sabun. Oke ya? Ada berapa lama cuci tangan? 7. Ada jawab 7 tadi? Ada. Oke, kita lanjut yang ketiga. Jalan sehat. Apa ya? Oh, yang kedua. Jajanan sehat. Jajanan sehat yang seperti apa? Ya, sayuran boleh. Buah-buahan. Ya, kira-kira jajanan itu ada nggak di sekolah? Tidak. Kalau contohnya yang sehat di sekolah apa? Roti sehat nggak? Roti sehat nggak? Sehat. Apa lagi di sekolah? Nasi ada di sekolah? Ada. Kalau makanan bungkusan sehat nggak kira-kira? Nggak. Kalau minuman yang berwarna sehat nggak kira-kira? Kenapa nggak sehat? Karena di dalam makanan yang seperti itu mengandung berbagai bahan tambahan pangan ya. Contohnya ada pengawetnya, ada pemanisnya, ada gulanya, buatannya, oke? Karena itu tidak ada nilai gizinya yang dibutuhkan oleh tubuh. Tubuhnya kita, mesin kita butuhnya adalah makanan yang bergizi. Nggak butuh makanan seperti itu. Itu hanya sekedar nafsunya aja. Ada makanan dikit-dikit kenyang enggak, duit habis. Sehat enggak? Bayangkan. Jadi yang sehat adalah makanan yang bersih dan bergizi. Yang bersih adalah makanan yang tertutup. Kalau nggak tertutup, kemungkinan adanya kuman dan hewan atau vektor penyebab penyakit. Contohnya apa? Lalat kira-kira habitatnya di mana? Kotoran sapi ya. Adik-adik bayangkan, itu lalat pergi dari kotoran sapi ke makanan yang terbuka. Kira-kira dia cuci kaki dulu nggak? Iya nggak? Oh, dia tidak pakai TPS dulu lah, mau ingat ke makanan, iya nggak? Iya. Lalat cuci TPS dulu nggak kalau mau ingat ke makanan? Enggak. Kenapa kita makan makanan yang mau diingati lalat? Sementara habitatnya lalat adalah kotoran dan tempat sampah. Nah, bayangkan. Coba, masih mau makan makanan yang terbuka, yang mau diinggapin lalat? Cari makanan yang tertutup, yang bersih, ya, tempatnya bersih, ya. Yang kedua, cari makanan yang bergizi. Seperti apa? Makanan yang ada karbohidratnya, seperti nasi. Yang kedua, yang ada vitaminnya, sayurnya. Kalau di sekolah contohnya apa, Bu? Lontong boleh, ada sayurnya ya. Kalau nasi gemuk ada proteinnya? Ada, contohnya apa? Telur proteinnya bagus. Apalagi untuk adik-adik. Untuk kecerdasan otak gunakan protein banyak. Oke, makan seperti telur, ayam, ikan, daging. Yang kawas daging kok. Yang di sini banyak sekitaran kita. Tepuyung bagus, protein tinggi. Belut bagus, protein tinggi, mengalahin daging.
Oke, itu bagus. Jadi kalau mau cerdas konsumsilah protein tinggi. Yang kedua apa? Konsumsilah vitamin. Vitamin dapatnya dari mana? Sayur dan buah. Oke, untuk kesehatan mata apa vitaminnya? Ya kan? Untuk vitamin tinggi badan pun ada di buah dan sayur. Oke, jadi yang dibutuhkan tubuh adalah vitamin, protein, energi, karbohidrat yang bergizi semua. Jadi kalau makanan yang dikit-dikit itu berguna nggak sebenarnya oleh tubuh? Tapi belinya mahal nggak? Ya, apalagi minum-minuman yang berasa itu ya. Lebih baik beli nasi, kenyang iya, bergizi dapat. Oke, yang ketiga apa? Jaman sehat yang seperti apa? Yang ada di rumah, boleh. WC ya. Yang ada tempat penampungan kotoran. Ada nggak WC di rumah yang ada tempat penampungan? Ada. Atau di rumah ada WC tapi ngalirinnya ke kolam? Ada? Enggak ya, sama aja nggak sehat. Yang dikatakan sehat adalah yang ada tempat penampungan kotoran. Ya, masih ada yang BAB di sungai? Masih. Satu orang BAB di sungai dikali berapa orang di dusun tebing ini? Bayangkan itu sungai nampung BAB-nya kita. Satu orang menghasilkan feses kotoran minimal 200 gram. Kali berapa orang? Tercemar nggak kira-kira sungai? Di bawah ibu-ibunya mandi, gosok gigi, nyuci baju, nyuci piring. Bayangkan ya. Bayangkan itu air yang kelihatannya jernih tetapi mengandung banyak kuman, kotoran. Nah, jadi yang menjadi permasalahannya adalah kitanya sendiri yang buang kotoran ke sungai. Mulai dari sekarang ya, jangan BAB di sungai. Ya, supaya sungai kita bersih semua ya. Walaupun tidak ada air di rumah, masih bisa dimanfaatkan sungai. Kalau sungainya tidak tercemar. Apalagi dengan BAB kita pasti tercemar itu sungai. Oke? Oke, lanjut yang keempat apa? Lagi berolahraga di sekolah, olahraga nggak? Ya, apa olahraga di sekolah? Senam. Dulu ibu kesini juga olahraga. Ada yang ingat? Ada ya? Masih ingat wajah ibu? Masih ya? Oke, kita senam. Apa lagi? Main bola, olahraga di sekolah ya. Yang cewek olahraganya apa? Main voli. Main kasti ada ya? Biasakan olahraga. Kalau nggak ada olahraga di sekolah, harus dilakukan sore di rumah. Minimal 30 menit setiap hari. Jalan kaki olahraga kok. Ada jalan kaki ke sana ke tebing bolak-balik itu udah olahraga. 1 kilo pergi 1 kilo pulang udah olahraga. Naik sepeda udah olahraga. Oke? Ya, biasakan. Karena apa? Untuk meningkatkan daya tahan tubuh perlu dilatih dengan olahraga. Jangan nyampe rumah mageran, tiduran, main HP, nonton TV. Ya, yang adanya apa? Tubuh tidak terlatih kuat. Ya, imun di dalam itu tidak terlatih kuat sehingga daya tahan tubuh menurun. Tiduran, makannya nggak sehat, PHBS-nya nggak diterapkan, itulah proses terjadinya penyakit. Ya, oke. Mulai dari sekarang setiap hari minimal 30 menit harus olahraga. Oke, lanjut yang kelima apa? Yang tidak mau tahu? Yang seperti apa? Yang seperti apa? Yang gini ya? Ya. Biasanya adanya di mana ya? Di penangkaran. Di air tergenang. Ya. Di apa nih kalau ada di air tergenang? Dilihat. Atau diajak selfie? Diapain? Dibuang. Dibuang, yakin dibuang? Yakin. Adanya di mana kalau di sini? Di sekolah, sekitaran sekolah di mana biasanya? Di apa? Di Gentong. Di mana? Di gentong. Di gentong, ya boleh. Ada nggak di sana? Ada. Kalau masih ada berarti nggak dibuang. Ya, kalau ada airnya dibuang karena jentik itu cikal bakal menjadi Nyamuk. Nyamuk penyebab penyakit
Yo. Demam berdarah, malaria, chikungunya banyak ya. Itu artinya kalau ingin nampung air harus ditutup supaya tidak menjadi tempat perindukannya nyamuk. Oke, di rumah pun begitu juga. Kadang di pos bunga, kadang di dispenser ya. Tahu dispenser itu kan kita bayar ya. Di bawahnya itu kan ada air. Nah, dispenser atau di tempat-tempat bak mandi biasanya. Kalau nyamuk Aedes di tempat yang bersih biasanya. Bak mandi atau di ban-ban ya. Ban itu kan biasa terbuka ya. Sekarang kita udah mau masuk musim hujan nih. Ya, harus lebih aware lagi, peduli lagi dengan lingkungan sekitar. Oke, jangan terjadi lagi kasus kejadian demam berdarah. Oke, lanjut. Yang keenam apa? Tidak merokok. Kalau tidak merokok, itu kesini. Ke sana. Kendaraan ke sana, sini nggak naik. Ya, oke, ke sana dulu. Oke, di sekolah tidak boleh merokok. Itu artinya kalau di rumah boleh merokok apa enggak? Kenapa enggak? Kan ini PHBS di sekolah. Boleh di rumah. Kenapa nggak mau merokok di rumah? Iya, karena merokok sendiri adalah tidak sehat. Bayangkan paru-paru seorang merokok warnanya apa? Paru-paru orang yang merokok warnanya apa? Merah putih, itu merah ya. Jadi bayangkan kalau seandainya ada adik merokok, udah dalam keadaan paru-paru hitam, nggak kuat lagi, apa kalau nggak nafas lagi? Tengok ya, nafas ya. Berlari olahraga kuat nggak kalau kayak gitu? Enggak, karena paru-parunya sudah berubah warna. Itu artinya apa? Kinerja paru-parunya juga terhambat. Bayangkan di dalam rokok ada 4.000 senyawa kimia. 4.000 loh senyawa kimia. Bayangkan ya, 4.000. Di dalam itu ada beberapa senyawa yang menyebabkan kanker. Dulu itu juga pernah kan ada penyuluhan tentang narkoba, rokok juga. Ya, kalau di materi rokok kita ada panjang sama narkoba. Ada waktu tersendiri besok ya. Karena apa? Motivasinya sekarang adalah rokok itu nggak akan buat kita keren. Keren nggak yang merokok biasanya cewek? Keren nggak cowok rokok? Nah, jadi ada yang bilang kalau nggak rokok nggak keren bu, katanya. Padahal kalau ditanya nggak ada hubungan keren dengan merokok. Yang keren adalah laki-laki yang punya duit. Benar nggak? Apa kalau beli skincare sama beli rokok? Ya kan? Jadi keren, indikator keren itu apa? Sementara seorang perokok nafasnya bau, paru-parunya sudah berubah warna, olahraga pun nggak kuat, cita-cita ya Allah alam kalau tercapai seorang perokok. Karena rokok adalah gerbang awal menuju narkoba. Jangan coba-coba rokok. Kalau nggak mau terjerumus ke dalam narkoba. Oke, yang cewek nggak boleh merokok karena cewek dianugerakan adanya rahim di dalam tubuh. Ya, kalau seandainya seorang wanita merokok, ada kemungkinan terjadinya infertilitas atau kemandulan. Tahu artinya kemandulan? Apa? Nah, apa artinya wanita tidak beranak? Apa artinya perempuan kalau tidak beranak? Ada artinya ya. Kalau sananya apa-apa, selebihnya kalau nggak merokok tapi tidak terjadi itu Allah alam ya. Ya, tapi kita berusaha mencegah supaya tidak terjadi kemandulan tersebut ya dengan cara apa? PHBS salah satunya tidak merokok. Oke? Itu pesan ibu ya. Dilarang merokok baik itu di sekolah di PBS, tetap dilanjutkan di rumah. Tidak boleh merokok kapanpun. Oke? Kita lanjut lagi yang ke-7. Oke, ini biasanya ada nggak? Kemarin ada yang datang sini ya, memang ya? Ada? Sudah tahu berat badan masing-masing? Sudah tahu tinggi badan? Ada kan tahu nih berat badan idealnya umur berapa sekarang? 13. Boleh dicari di HP berat badan ideal umur 13 tahun. Berapa tinggi badan ideal? Berapa berat badan ideal? Karena
Kalau kegemukan masih bisa dikurangi. Tapi kalau udah besar, nggak ada lagi pertumbuhan. Seharusnya itu di masa balita, di masa SD minimal bisa untuk ditambah pertumbuhannya. Tahu nih saya masih kurang, cita-cita mau jadi polisi besok nih. Tinggi harus 170 cowok, cewek 160-65. Masih bisa dikejar di umur sekarang. Ya, gimana caranya? Harus penuhi gizi seimbang tadi. Harus makanan yang tinggi vitamin, protein, kalsium. Ya, penunjang tinggi ya. Kalau ada dana berlebih boleh ditambah dengan susu. Ya, tapi kalau nggak ada cukup dengan buah sayur aja udah cukup kok. Ditambah makan itu. Jadi gimana mau tinggi kalau makan aja yang bungkus-bungkusan? Oke, berekspektasi mau tinggi ideal, badannya ideal, berat badan ideal, tapi makanannya yang bergizi. Oke, ya. Tapi kalau ingin tahu berat badan setiap 3 bulan, boleh timbangnya ke puskesmas ya. Kalau di UKS nggak ada, di UKS nggak ada ya? Ada. Nggak ada ya, timbang ke puskesmas aja ya, gratis kok. Oke, sekali 3 bulan minimal, sekali 6 bulan udah harus tahu berapa badan ini badan. Oke ya, kita lanjut yang terakhir apa indikator CPS? Membuang sampah. Oke, tempat sampah di mana? Di tong sampah. Di tong sampah atau di samping jendela? Ya. Di mana? Tong sampah. Tong sampah. Beneran? Apa di laci? Ya. Kalau kita menghasilkan sampah jajanan, yang dicari adalah sampahnya tong sampah. Jangan mentang-mentang sekolah kita udah ada juga yang kotor kok buang aja. Berarti kita dalam diri kita tidak ada perilaku sehat, kita nggak ada. Kita sendiri yang merusak lingkungan. Dengan apa? Dengan sampah. Sedangkan sampah aja permasalahannya kompleks, apalagi buang sampah sembarangan. Oke? Jadi silakan kalau ada sampah jajan yang dicari adalah tong sampah. Kalau tidak ketemu tong sampah, itu bungkusan simpan di kantong masing-masing. Begitulah prinsip sehat. Ya. Kalau ada sampah pegang. Kalau ketemu tong sampah cari. Kalau nggak ada tong sampah simpan di kantong masing-masing. Oke? Siap dengan prinsip sehat? Ya. Oke. Ada berapa indikator PABS? Yang pertama apa? Yang kedua? Jaga sehat. Yang ketiga? Jaga sehat. Yang keempat? Jaga